sesi kedua tanya jawab, di sesi ketiga kritik dan saran dari Bapak dosen pembimbing, dan yang sesi terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, demi kelancaran acara pada kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan terlebih dahulu agar kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, kita mulai sesi pertama, yaitu sesi presentasi dari pemateri kepada saudari Riana Lestari dan tempat saya bersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pada seminar proposal kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara seminar proposal saya kali ini. Proposal penelitian kualitatif saya berjudul Pendidikan Karakter Religius Berbasis Spiritual Training Studi Lapangan di SMP Alam BIS atau Banyuwangi Islamic School, Genteng, Banyuwangi. Langsung saja kita masuk kepada latar belakang. Mengapa saya mengambil judul penelitian seperti itu? Dikarenakan saat ini menuju era globalisasi di mana seluruh pendidikan yang ada di Indonesia ini ditekankan pada satu titik, yakni pendidikan karakter. Mengapa pendidikan karakter? Dikarenakan di sini pendidikan karakter merupakan tombak utama dari pendidikan yang lainnya. Kemudian mengapa kok di sini fokusnya pada pendidikan karakter religius? Dikarenakan pendidikan karakter di sini ada 18 nilai. Kemudian menurut Muhaimin Ased di situ dijelaskan bahwasannya pendidikan karakter yang menjadi tombak utama dari 18 nilai pendidikan karakter, yakni pendidikan karakter religius. Kemudian di sini pendidikan karakter religius berbasis spiritual training. Mengapa menggunakan spiritual training? Di sini spiritual training merupakan sebuah nama dari program, yakni program yang ada di SMP Alam BIS Banyuwangi. Program spiritual training di sini itu adalah pengembangan dari teorinya Ari Ginanjar Agustian, di mana Ari Ginanjar Agustian di sini memiliki teori psikologi bernama The Way ESQ 165 atau Emotional Spiritual Quotient 1 Ihsan, 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Kemudian untuk studi lapangan di sini adalah di SMP Alam BIS Banyuwangi. Mengapa saya mengambil di SMP Alam BIS Banyuwangi? Dikarenakan SMP Alam BIS di sini merupakan sebuah sekolah, tetapi di sini dia itu sekolah swasta, tapi berbeda dengan yang lainnya. Perbedaannya itu yang pertama dari segi pembayaran. Jika di sekolah lainnya itu pembayarannya menggunakan uang di target SPP-nya, misal 1 bulan SPP-nya 200.000. Akan tetapi kalau di SMP Alam BIS di sini pembayarannya itu seikhlasnya. Misalnya yang PNS, orang tuanya PNS itu mau bayar 1 juta tidak apa-apa, mau bayar 50.000 tidak apa-apa. Kemudian yang orang tuanya petani, misal petani sayur mayur, dia bayarnya pakai sayur mayur panenannya juga gak apa-apa setiap bulannya. Kemudian untuk peserta didiknya ini tinggalnya di asrama, jadi pulangnya itu hanya Sabtu dan Minggu. Setiap harinya peserta didiknya itu makannya itu masak sendiri, yang dimasak itu dari hasil kontribusi dari orang tua atau wali murid dari peserta didik tersebut. Kemudian untuk program spiritual training di sini merupakan sebuah program untuk pendidikan karakter religius, yakni tadi kan sudah pengembangan dari teorinya Ari Ginanjar Agustian, yaitu setiap harinya peserta didik ini setiap selesai sholat berjamaah itu ada setoran hadis, ada setoran Al-Quran bagi yang tahfidz. Kemudian ada meraih cinta kepada Allah setiap hari Kamisnya atau hari keduanya.
kemudian di situ terjadilah sebuah renungan seperti halnya ketika kita kelas 3 dulu. Masih ingat nggak? Waktu kita kelas 3 mau UN, biasanya kan ada renungan gitu ya. Nah itu kalau di SMP Alam Bis itu nggak cuma waktu kelas 3 aja, tapi setiap 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali itu ada renungan. Kemudian untuk landasan yuridisnya, mengapa saya mengambil judul tersebut, yakni menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan. Itulah latar belakang dari mengapa saya mengambil judul pendidikan karakter religius berbasis spiritual training. Kemudian selanjutnya fokus penelitiannya di sini ada bagaimana konsep dari pendidikan karakter religius berbasis spiritual training dan juga bagaimana implementasi dari program spiritual training tersebut. Kemudian untuk tujuan penelitiannya ada tujuan umum dan tujuan khusus, bisa dibaca di selebarannya ya. Tujuannya di situ adalah untuk menjawab apa yang sudah ada di fokus penelitian, yakni untuk mendeskripsikan konsep dari spiritual training dan juga untuk mendeskripsikan dari implementasi program spiritual training. Untuk manfaat penelitian di situ ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini yakni untuk menambah wawasan pengetahuan. Kemudian untuk manfaat praktisnya di situ terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama untuk peneliti, yakni untuk menambah wawasan saya sendiri selaku peneliti. Kemudian untuk SMP Alam Bis sendiri di situ ini penelitian ini bisa dijadikan perbandingan teori. Misalnya di sini bab 2-nya nanti akan ada kajian teori. Di situ kan menjelaskan mengenai teori ESQ-nya Ari Ginanjar Agustian. Jadi di situ bisa dijadikan sebuah pedoman evaluasi untuk program spiritual training selanjutnya. Kemudian untuk yang ketiga, untuk IAIN Jember, ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya bagi para pembaca. Kemudian untuk definisi istilah, di situ ada pendidikan karakter religius. Pendidikan karakter religius di sini yang saya maksudkan adalah sebuah pendidikan di mana dia itu penghayatan dalam berpikir, kemudian dilaksanakan dalam bersikap, dan juga pengalaman sebagai sebuah tombak dari perilakunya sehari-hari. Kemudian untuk program spiritual training sama dengan yang saya jelaskan tadi. Langsung saja pada definisi kajian kepustakaan. Di situ ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini ada 4, saya membandingkan dari 4 penelitian terdahulu, yang 3 itu dari skripsi dan yang 1 dari tesis. Langsung tuh nggak boleh skripsi, nanti sisanya jawab. Bisa di penelitian terdahulu. Di situ yang saya jelaskan di sini adalah yang pertama poin A. Skripsi yang berjudul nilai-nilai karakter dalam konsep ESQ Ari Ginanjar Agustian. Nah di situ terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Di mana dalam penelitian terdahulu persamaannya dengan penelitian saya, yaitu sama-sama membahas mengenai konsep ESQ-nya Ari Ginanjar Agustian. Akan tetapi penelitian terdahulu di sini membahas mengenai emosionalnya juga, tapi kalau saya hanya fokus pada spiritualnya saja. Kemudian untuk perbedaan yang selanjutnya, di sini penelitian terdahulu menggunakan kajian kepustakaan atau kajian pustaka untuk jenis penelitiannya. Jika saya menggunakan field research atau penelitian lapangan, jadi di sini saya langsung terjun ke lapangan, tidak hanya sumber datanya. Kalau penelitian terdahulu kan kalau kajian pustaka itu menggunakan buku-buku atau sumber-sumber dari kepustakaan. Akan tetapi kalau saya di sini itu sumber dari penelitian yang menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Untuk kajian terdahulu yang lainnya bisa dikenal. Kemudian untuk kajian teori, makna pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sini sama halnya dengan pendidikan budi pekerti atau pendidikan moral. Ini sama dengan yang saya jelaskan di awal tadi pada latar belakang, di mana
sebagai penopang atau sebagai tombak dirinya untuk untuk kehidupan selanjutnya, sehingga ketika dia itu sudah dibekali oleh pendidikan karakter atau pedoman pendidikan karakter yang sudah melekat pada dirinya, dia itu sampai ke masa depannya akan tetap terus seperti itu. Kemudian urgensi dari pendidikan karakter religius. Ini langsung saya skip aja ya. Halo dia. Hai. Halo. Apakah bisa dilanjutkan? Bisa. Kemudian langsung saja pada karakter religius. Karakter religius di sini merupakan sebuah karakter yang menjadi tombak utama sebagaimana yang saya sudah sebutkan di latar belakang tadi, yakni menjadi tombak utama dari 18 nilai pendidikan karakter. Kemudian untuk indikator pendidikan karakter di situ sudah dijelaskan oleh Kemendiknas, bisa dibuka halaman 28. Indikator pendidikan karakter religius. Di situ sudah ada kolom-kolomnya, yakni sikap dan juga perilaku manusia dalam melaksanakan ajaran agama Islam, ya ajaran agama yang dianutnya, dan juga sesuai dengan nilai-nilai luhur kebudayaan yang ada di masyarakat sekitarnya. Kemudian langsung pada halaman 46, di situ ada konsepnya dari teorinya Ari Ginanjar Agustian yang diimplementasikan melalui program yang bernama Spiritual Training. Di mana di situ sebenarnya teorinya adalah ESQ atau Emotional Spiritual Quotient, di mana emosional sendiri itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia, dan juga kemudian untuk spiritual quotient-nya itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Kemudian untuk ESQ-nya adalah kesimpulan terakhir, di situ ada gambar segitiga. Halaman 46 ada gambar segitiga. Di situ jadinya antara ESQ digabung menjadi satu, disebut emotional spiritual quotient, berhubungan dengan manusia dan kemudian untuk langkah-langkah dari program spiritual training di sini dan menggunakan konsepnya Ari Ginanjar Agustian, yaitu 165 way atau 1 ihsan, 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Yang pertama, untuk 1 ihsan di sini yaitu penjernihan mental. Penjernihan emosi, mohon maaf. Penjernihan emosi di sini yaitu lahirnya alam bawah sadar atau job spot. Ya, atau God spot, halaman 32. Atau God spot. Yakni di situ merupakan sebuah penjernihan emosi di sini berisikan tentang bagaimana yaitu membangun pengalamannya, kemudian prasangkanya, dan juga prinsip-prinsip hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu 165. Yang 6 adalah 6 rukun iman. 6 rukun iman di sini diantaranya yaitu pembangunan mental di halaman 40. Di situ 6 prinsip dari 6 rukun iman itu yaitu 1, beriman kepada Allah, yang artinya yaitu dia menjadi dasar atau keyakinan yang pertama, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua yakni iman kepada malaikat sebagai prinsip kepercayaan. Yang ketiga, iman kepada nabi sebagai prinsip kepemimpinan. Yang keempat ada iman kepada kitab sebagai prinsip pembelajaran. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir sebagai prinsip masa depan. Dan yang terakhir,
iman kepada foto dan model sebagai prinsip keterakuran. Lanjut ke metode yang kelima. Kemudian yang selanjutnya yakni 5 rukun Islam. Halaman 64. 5 rukun Islam di sini diantaranya yaitu yang pertama mengenai ketangguhan pribadi, yakni memiliki prinsip hidup yang jelas atau dari 3 rukun Islam, yaitu yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, dan yang ketiga zakat. Syahadat di sini sebagai keyakinan, kemudian untuk sholat di sini sebagai relaksasi agar memiliki cara berpikir yang jernih. Kemudian yang zakat di situ merupakan sebuah kepekaan sosial, di mana di situ adalah ketika kita zakat artinya kita itu saling berbagi. Kemudian untuk yang rukun Islam keempat adalah puasa, di mana puasa di sini adalah menahan hawa nafsu. Sehingga yang dimaksud dalam teorinya Ari Ginanjar di sini, puasa yang dimaksud di sini adalah sebagai ketangguhan sosial, ketangguhan mental, yakni menahan hawa nafsu. Kemudian yang terakhir adalah ibadah haji. Ibadah haji di sini merupakan dari titik terakhir atau titik puncak dari jiwa sosialnya seseorang, dikarenakan menurut Ari Ginanjar Agustian ketika haji di sini itu mereka itu menjalin hubungan sosial tidak hanya dengan satu warga negara saja, akan tetapi bertemu dengan warga negara seluruh dunia. Langsung lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian di sini berisikan yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian di sini menggunakan penelitian kualitatif, dikarenakan di sini tidak menggunakan data. Ketika sumber datanya adalah wawancara, kemudian observasi dan juga dokumentasi, yang nantinya ketika dalam penulisan laporan di sini menggunakan deskripsi seperti itu. Jadi menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian untuk jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan atau field research. Karena kan di sini peneliti langsung meneliti ke lapangan secara langsung. Untuk lokasi penelitian, alasan saya mengambil lokasi penelitian sudah saya jelaskan di awal tadi sama. Kemudian untuk subjek penelitian, di sini ada data primer dan ada data sekunder. Data primer di sini contohnya yaitu data yang diambil secara langsung terhadap informan atau apa-apa yang didapatkan itu secara langsung, tidak melalui perantara. Contohnya melalui kegiatan wawancara. Nah, itu kita langsung wawancara ke orangnya, tidak melalui perantara-perantara. Kemudian untuk observasi, untuk wawancara di sini saya menggunakan wawancara semi terstruktur. Dikarenakan saya di sini menggunakan pedoman wawancara, tapi tidak harus terpaku pada pedoman wawancara tersebut. Jadi lebih bebas wawancaranya. Kemudian untuk observasinya saya menggunakan observasi moderat, partisipasi moderat atau ada di tengah-tengah. Jadi saya di sana mengikuti apa yang saya amati. Saya di situ berposisi sebagai orang dalam dan juga sebagai orang luar. Jadi ada di tengah-tengah, tidak terlalu ke dalam, tidak terlalu ke luar. Untuk informan dari teknik wawancara, di situ saya mengambil kepala sekolah, kemudian penanggung jawab program spiritual training, dan juga dari peserta didiknya. Untuk data sekunder di sini merupakan data yang diperoleh melalui kasarannya itu melalui tangan kedua. Contohnya seperti ini. Saya ingin mendapatkan data visi dan misi sekolah, maka saya di sini untuk mendapatkan datanya itu melalui dokumentasi atau biasanya sudah terpapang di sekolah, ada visi dan misi sekolah seperti itu. Dan data yang lainnya. Pada intinya data sekunder di sini saya peroleh melalui teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data. Kemudian untuk teknik analisis data di sini saya menggunakan teknik analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Myers
akan tetapi kita dipilih dulu mana data yang pas atau cocok untuk dimasukkan dalam bab 4 nanti. Kemudian yang ketiga yakni penyajian data, seperti yang saya jelaskan barusan. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Untuk uji keabsahan data di sini saya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Yang dimaksud dalam triangulasi sumber di sini adalah saya menggunakan dalam satu sumber saya menggunakan 2 teknik. Untuk menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Misalnya saya menemukan wawancara dengan si Mas yang A dengan Mbak yang A. Nah, di situ saya akan menguji antara kedua data ini mana yang lebih akurat atau mana yang lebih abstrak. Seperti itu. Kemudian untuk triangulasi teknik di sini saya mendapatkan data dari 1 orang, tapi di sini saya mengujinya dengan 2 teknik. Misalnya saya wawancara dengan Mas Apkori, kemudian Mas Apkori menjelaskan bahwa bla 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 bla, kemudian saya mengujinya dengan observasi atau apa yang saya lihat. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Mas Apkori sebagai informannya saya dengan realita yang ada ketika saya observasi, seperti itu. Kemudian untuk tahap-tahap penelitian, ada pra penelitian lapangan, yakni menyusun rencana penelitian. Ini berisi latar belakang, mengapa ambil lokasi penelitian di situ dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahap pelaksanaan, di situ ada yang saya jelaskan barusan, ada pengumpulan data, kemudian ada analisis, ada pengumpulan data, kemudian observasinya, wawancaranya kepada siapa, seperti itu. Analisis data, pengolahan data dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahap penulisan laporan di sini yakni adalah tahap penyusunan skripsi yang sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah IAIN. Bab terakhir yakni sistematika pembahasan di sini ada bagian awal. Bagian awal meliputi halaman judul, halaman persembahan, halaman pengesahan, kemudian daftar isi, kata pengantar dan lain sebagainya. Kalau untuk yang bagian 1 itu adalah bab 1 yang berisi latar belakang, fokus penelitian, kemudian tujuan, manfaat dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian kedua atau bab 2 di situ berisikan tentang kajian penelitian terdahulu dan kajian teori. Kemudian bab 3 berisikan pengumpulan data, analisis data, subjek, lokasi dan lain sebagainya. Dan bab 4 berisi penyajian data dan juga analisis data. Yang terakhir adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kemudian pada bagian akhir di situ berisi lampiran daftar tabel, lampiran daftar gambar dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikianlah penjelasan materi yang disampaikan oleh Mbak Diana. Untuk selanjutnya sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Kepada seluruh audien yang ingin bertanya terkait skripsi yang akan nantinya Mbak Triana uji di lapangan dan ada pertanyaan yang mungkin di sini ada yang kurang dipahami dari audien, monggo ditanyakan kepada audien. Saya silakan yang ini. Ya, silakan. Langsung saya moderator. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang moderator. Saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Triana. Nah, sebelumnya saya Afia Mufidati. Saya ingin bertanya tentang penelitian Anda. Di situ pendidikan karakter religius berbasis training ya. Nah, di sini otomatis kalau kita penelitian kualitatif itu pasti kenapa kok Anda memilih di sekolah tersebut? Padahal program-program di sana juga banyak. Itu yang pertama itu saya cuma tanya itu saja. Selebihnya nanti. Kenapa peneliti memilih sekolah tersebut? Kenapa kok yang diteliti itu
keunikannya dari itu apa dan kenapa kok di sekolah itu? Ya, ini masuk. Ya, terima kasih. Mungkin dari audien lain ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Tadi bagus kalau saya cuma tinggal itu yang saya tanyakan mengenai sampel dan populasinya itu masih belum dijelaskan. Maksudnya sampelnya itu ngambil seberapa anak, kemudian populasinya sampai semana. Bang, kan seharusnya itu dikatakan. Artinya kan kalau kemudian populasi kan bisa dibagi-bagi di dalam penelitian. Jadi ada yang namanya sampelnya berapa dari populasi yang diambil berapa. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih kepada penanya. Mungkin dari audien pertanyaan terakhir yang ketiga, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin yang belakang yang berdiri. Ya, dipersilakan. Mohon audien untuk tenang tertib. Mau ada yang bertanya? Iya, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait dengan pengalaman dari Mbak Triana sendiri ya, ketika melakukan penelitian di suatu lembaga ya. Mungkin bisa dikasih tahukan ke teman-teman di depan kendala maupun kendala baik buruknya ataupun enak tidaknya ketika Triana itu melakukan penelitian di suatu lembaga tersebut, biar di sini juga tahu bagaimana kalau tak kerja wah. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pertanyaan dari audiens. Oh ya, ini dari audiens. Sebelumnya dari pertanyaan tidak dibatasi ya. Untuk yang ingin bertanya disilahkan. Nanti kritik dan saran ada di akhir juga. Tetapi karena pertanyaan tidak dibatasi, maka waktu yang akan dibatasi sampai jam 11 nanti. Baiklah, mungkin pertanyaan dari audiens bisa langsung dijawab oleh pemateri. Adanya, silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penanya. Yang pertama dari saudari Afifa, mengapa saya mengambil lokasi penelitian di situ dan mengapa program tersebut yang saya ambil? Sebenarnya di sini program dari SMP Alam BIS sendiri di situ kan banyak sekali program-programnya. Akan tetapi saya mengambilnya spiritual training dikarenakan prodinya saya PAI dan lebih mengarah program spiritual training tersebut pada prodinya saya. Jadi saya mengambil program spiritual training seperti itu. Walaupun ini mengarahnya nanti lebih khususnya ke psikologi. Kalau untuk programnya sendiri, tapi program ini bertujuan untuk pendidikan karakter religius. Nah, pendidikan karakter religiusnya di sini yang berhubungan dengan PAI. Kemudian mengapa lokasi penelitiannya menggunakan SMP Alam? Dikarenakan di sini SMP ini swasta, tapi dia tidak kalah dengan SMP negeri. Sama halnya yang saya jelaskan tadi di awal pada latar belakang, bahwasannya meskipun orang yang kurang mampu, dia di sini tetap bisa sekolah di SMP Alam. Dikarenakan SPP-nya tidak dibatasi dan tidak ditentukan berapanya, akan tapi bayar seikhlasnya dan sepunyanya. Misalnya orang tuanya peternak ayam, dia mau bayar pakai ayam setiap bulannya, nggak apa-apa, bayarnya pakai ayam. Seperti itu. Apakah mungkin dari penanya
pertama dari saudari Afifah, mungkin ada feedback. Saya rasa cukup. Selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, kemudian lanjut pertanyaan kedua. Untuk populasi dan sampel, ya di sini saya mohon maaf, saya belum kepikiran ini sama populasi dan sampel. Malah setahunya saya, yang mungkin nanti ada masukan ya, populasi dan sampel ini ada di pikiran saya itu kuantitatif, tapi emang sebenarnya ada ya di kualitatif. Tapi saya nggak kepikiran ke populasi dan sampel. Mungkin nanti pada masukan Mas Akmori bisa memberi masukan kepada saya. Kemudian yang Dulu saya kembalikan kepada penanya, mungkin ada feedback dari penanya. Ya, dilanjutkan pertanyaan yang ketiga. kemudian pertanyaan ketiga, saudara Iwan. Halo. Bagaimana kendala dari adanya penelitian? Sebenarnya kalau penelitian skripsi sendiri sih saya kan belum pernah penelitian skripsi ya. Maksudnya belum pernah penelitian ke lembaga yang mau saya teliti saat ini. Kemarin ketika saya menyusun proposal ini, saya hanya wawancara melalui alumni-alumninya dan juga kepada kepala sekolahnya. Dikarenakan di sini banyak kendala dari teman-teman saya yang sudah seminar proposal. Itu kendalanya adalah ketika sudah seminar proposalnya jadi, tetapi ketika di lapangan proposal yang kita bawa tidak sesuai dengan keadaan yang di lapangan. Misalnya teorinya yang dipakai di lapangan itu sebenarnya teorinya si A, tapi kita ketika di proposal ini itu pakai teorinya si B. Ada yang seperti itu, anak karoda A1, A2 yang seperti itu. Jadi keadaan lapangan ternyata waktu dia penelitian tidak sesuai dengan proposal yang sudah dia kerjakan, seperti itu. Kemudian kalau untuk pengalaman saya sendiri, saya pernah penelitian ikut riset kolektif mahasiswa. Di situ penelitiannya saya kan langsung di masyarakat ya. Dan juga ada sih lembaga sekolah tapi MI kalau udah SD waktu itu. Itu kendalanya misalnya kita mau menemui kalau misalnya terbatas waktu sih ini, misalnya kita sudah menentukan informannya A, B, C, D. Itu terkadang A, B, C, D ini ada salah satunya yang tidak bisa ditemui. Jadinya harus ada plan A dan plan B ketika menentukan informan seperti itu. Kemudian juga terkadang ketika kita wawancara itu apa yang kita butuhkan itu kurang sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada kita. Misalnya kita menanyakan menuju ke selatan, yang jawab itu menuju ke utara, atau bahkan yang jawab itu tetap ke selatan sih, tapi dia banyak kayak masih jalan-jalan ke utara, ke selatan, kemana. Nah itu bagaimana caranya kita untuk menggiring dari informan tersebut untuk menjawab data apa yang kita inginkan, seperti itu. Sudah, itu saja sih. Untuk selanjutnya bisa sharing di luar. Terima kasih kepada seluruh audien yang sudah bertanya. Mungkin dari audien lain ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, konsep dasar dari penelitian kualitatif ialah adanya masalah antara kejadian dan teori. Yaitu tadi tidak dijelaskan secara konkret oleh peneliti. Kemudian yang kedua ialah tidak adanya objek penelitian. Yang ditekankan itu apanya? Subjek penelitiannya atau objek penelitian dari penelitian tersebut. Sudah, itu saja. Terima kasih. Kalau masalah konsep dasar kualitatif kan gimana? Konsep dasar kualitatif antara teori dan lapangan itu tidak sinkron, ada masalah. Tadi itu tidak dijelaskan secara konkret oleh peneliti. Terus yang kedua, objek penelitiannya itu kok tidak disebutkan? Apa memang menekankan pada subjek penelitiannya atau objek juga tapi tidak tidak dicantumkan di proposalnya? Sudah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari audien lain ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Dimohon untuk berdiri ya, Mbak. Biar kelihatan. Ya, ya, suaranya keras, Kak. Ini saya cerita dengan Frida, saya mau bertanya ya. Ini saya bertanya
Nah, yang saya tanyakan di sini tentang pemikiran Mbak Triana tentang mencari judul. Nah, kita itu kan pasti pusing kan memikirkan judul apa yang akan kita cari, apa yang akan diteliti seperti itu. Nah, pasti kita pusing memikirkan judul itu. Kita ambil contoh misalnya gini, kita mengambil contoh kita ke sebuah lembaga, mengambil contoh mau menelitikan nilai-nilai religius, sedangkan pembahasan yang kita inginkan itu pembahasan yang ini agar tidak luas, tapi pembahasannya tuh agar sempit gitu, pembahasannya tidak meluas kemana-mana. Jadi bagaimana pemikiran Mbak Triana untuk mencari beberapa judul seperti itu agar kita itu bisa mencontoh pemikiran dari Mbak Triana sehingga kita itu tidak pusing lagi ketika mencari judulnya. Terima kasih kepada Triana. Saya beri satu pertanyaan lagi ya, mungkin dari audiens ada yang bertanya lagi. Baiklah, demikian pertanyaannya langsung dijawab oleh pemateri dari pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan dari saudara Adian. Untuk penelitian kualitatif berangkat dari sebuah permasalahan. Ya, saya tadi belum menjelaskan memang dan tidak saya cantumkan di sini. Permasalahannya di sini adalah menurut kepala sekolahnya yang saya wawancari tadi, di sini emang program spiritual training ini menggunakan konsepnya Ari Ginanjar Agustian. Kan 165, 1 Islam, 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Dan juga ada 99 Asmaul Husna katanya, tapi saya belum selesai membacanya. Untuk yang itu, yang konsep 99 Asmaul Husna. Jadi di sini permasalahannya yaitu antara teorinya Ari Ginanjar Agustian dengan keadaan yang ada di lapangan, itu keadaan yang di lapangan itu tidak meluas seperti apa yang ada di langkah-langkah dari implementasi spiritual training. Kalau di situ tidak luas gitu, jadinya diterapkan itu masih beberapa poin-poin saja. Di situ kan ada kan di kajian teori itu ada langkah-langkahnya, poin apa zero mind, kemudian dan lain sebagainya. Itu kan banyak, akan tetapi yang diterapkan di sana itu masih belum semeluas teorinya Ari Ginanjar Agustian. Jadinya makanya tadi saya jelaskan bahwa di manfaat penelitian di sini itu saya selaku peneliti sangat berharap bahwasanya penelitian saya ini bisa menjadi pedoman untuk SMP Alam Islam. Jadi kasarnya itu untuk mengevaluasi program spiritual training yang ada di sana dengan menggunakan teori-teori yang ada. Sekalipun memang sebenarnya tidak semua teori itu sesuai dengan realita, dan itu tidak apa-apa. Kalau misalnya teori itu tidak sesuai dengan realita itu tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, Mbak Sindika, saudari Sindika, bagaimana tips-tips untuk menentukan Tutorial. sudah di ACC berapa Mbak Sindika? Masih 2. Mantap. Semua ya. Tutorial biar cepet di ACC. Tutorial Teknik lobbying. Yang mana foto banyak? Lah, benar. Sebut. Kalau untuk tips-tips menentukan judul itu ya, kalau saya pribadi tanya-tanya ke kalau punya kenalan di mana orang-orang gitu ya, rekomendasi judul dong gitu, di mana ada tempat yang sekiranya itu sekiranya itu unik dan bisa kita ambil fokus penelitian di situ yang berhubungan dengan PAI. Kemudian ketika misalnya Mbak Sidika nanya ke saya nih, oh saya ada di SMP 1 Jember misalnya gitu ya. Terus kita tanya yang ada di SMP 1 Jember, kalau saya sih gitu, tanya ke alumninya atau ke siswanya atau ke gurunya, kira-kira ada nggak program khusus, atau kan di sini skripsi itu kan nggak harus program ya, ada metode pembelajarannya atau metode pembelajaran khusus atau menyangkut mengenai
ya, itu dibandingkan atau di apa ya, kita nanya ke sekolah lain juga gitu, apakah ada program yang kayak gini gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya udah coba aja diajuin judul yang itu seperti itu. Kemudian untuk yang apa, bagaimana sih Kak, kok bisa apa caranya biar bisa sempit? Nanti kan penyempitan dari judul itu ada di fokus peneliti ya. Contohnya gini, saya ini kan judulnya pendidikan karakter religius berbasis spiritual training ya. Itu kan sebenarnya misalnya kita nggak ada fokus penelitian, ini kan pembahasannya luas. Misalnya ada tujuannya spiritual training itu apa sih, kemudian implementasinya gimana, konsepnya gimana, evaluasinya gimana, kendalanya gimana, hambatannya gimana, solusinya gimana, kan banyak. Nah itu kita sebutkan di fokus penelitian. Makanya di sini saya fokus penelitiannya hanya mengambil 2 gitu. Fokus penelitiannya saya ada bagaimana konsepnya spiritual training dan bagaimana proses implementasinya. Seperti itu. Pada intinya kalau judul itu ya itu sudah apa, bagaimana caranya kita menyusun kata-kata yang sekiranya itu unik dan menarik, padahal sebenarnya ya programnya ya kayak gitu. Baik, terima kasih. Aman bagus siapa? Kok bisa cepat? Gimana saya kembalikan lagi kepada saya. Mbak yang bertanya bisa masih. Demikianlah pertanyaan dari objek. Karena waktunya sudah habis, maka pertanyaan saya tutup ya. Saya lanjut ke kritik dan saran untuk Mbak Triana terkait skripsi yang akan dilaksanakan nanti. Monggo yang ingin memberikan kritik dan juga saran, saya persilakan. Ya, dipersilakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, terima kasih kesempatannya. Saya ingin memberi saran saja. Tadi saat penyampaian Mbak Triana tidak menyampaikan referensi rujukan, di mana referensi itu ada referensi awal dan referensi rujukan. Nah, referensi awal untuk penelitian kualitatif itu ada Creswell, Qualitative Research and Design, ada bukunya. Ulangi lagi gimana referensi? Sebelum dimulai ya, kepada seluruh audiens dimohon untuk memperhatikan forum karena ada yang ingin memberikan saran. Siapa tahu sarannya nanti juga bisa dibuat referensi untuk mengajukan seminar proposal yang akan dilaksanakan. Monggo kepada Mbak Afifah dipersilakan. Saya ingin memberi saran saja. Tadi Mbak Triana tidak menjelaskan dan tidak menunjukkan bagaimana background dari penelitian kualitatif sendiri. Nah, seperti yang saya ketahui dan sudah saya pelajari juga, metode qualitative research and design itu yang asli itu dari Creswell. Qualitative research and design itu ada bukunya, saya punya. Sip, nanti dipinjemin. Terus tadi juga Anda tidak terlalu menjelaskan tentang penelitian Budi Sugiono, Anda menjelaskan tentang Ari Ginanjar itu tadi. Pada itu kan itu tadi referensi rujukan kan, bukan referensi asli dari Anda yang Anda teliti. Nah, habis itu tentang penelitian apa yang disinggung oleh saudara Adian tentang objek sama subjek penelitian. Nah, di sini kan memang objek penelitiannya itu kan pendidikan berbasis programnya. Nah, tapi menurut saya output dari programnya itu seperti apa? Itu sebenarnya butuh sampel. Benar dikatakan oleh Mas Abdul ini tadi, bahwasanya meskipun ini tadi penelitiannya itu penelitian berkualitatif, kita hanya meneliti programnya, nah, tapi nanti output dari keluaran program itu gimana? Apakah berdasar atau tidak? Setidaknya Anda mengambil 4 atau 5 orang, saya rasa sudah cukup. Karena untuk mewakili populasi itu saja, mungkin dari kelas 1, 2, dan 3 atau kelas 8, tapi bagi beberapa kelas seperti itu. Saya rasa sudah cukup untuk mendukung data Anda. Di sini kok saya tidak menemukan kurikulum programnya. Apakah programnya nggak ada kurikulumnya?
Belum tahu masih. Nah, itu dia. Makanya saya tadi kebingungan. Nah, sebenarnya kalau ini berbasis program, walaupun nggak ada di mata pelajaran, seharusnya apakah ini program yang ada di kurikulum atau dijadikan mata pelajaran apa program? Kalau memang program yang ada sebutkan ini program, kalau memang ini mata pelajaran, ya sebutkan mata pelajaran. Tadi soalnya tidak disebutkan. Berarti kurikulum program spiritual trainingnya gitu ya maksudnya ya? Ya kalau misalnya ini memang mata pelajaran, kalau memang ini program tidak usah. Kan biasanya di sekolah-sekolah itu ada mata pelajaran berbasis kurikulum, tapi itu di luar kurikulum sekolah atau kurikulum sekolah atau memang itu hanya kegiatan saja. Ya mungkin itu saja. Ya, sudah bagus kok. Terima kasih Bu Kabin. Sarang gitu. Mungkin dari audien lain ada yang ingin memberikan saran lagi. Iya, Kori. Ayo Kori. Baiklah, kalau memang tidak ada yang memberikan saran dan juga kritik kepada peneliti, maka langsung saja saya kembalikan kepada Bapak Swep untuk memberikan masukan dan juga saran.